Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan mantan penyidik KPK, Praswat Nugraha. Kami juga sudah berupaya untuk menghubungi sejumlah politisi PDI Perjuangan, namun belum ada yang dapat bergabung. Selamat sore, Mas Praswat. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Praswat, saya ingin minta tanggapan Anda atas pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, atas kritiknya ya terhadap kinerja KPK. Ya, sebenarnya kan hal ini sudah bukan hari ini saja sebenarnya ya, yang membuat KPK kemudian banyak dikritik oleh berbagai pihak bahwa posisinya tidak netral, lalu kemudian posisinya cenderung menjadi proxy war, dan kebetulan sekarang tidak hanya kami dari masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil yang menyuarakan itu, bahkan sudah masuk ke dalam ranah partai politik pun sudah menyuarakan itu. Dan ini menurut saya sebagai salah satu fungsi kontrol itu oke-oke aja, nggak ada masalah. Karena apa? Karena memang KPK memang didesain untuk dikontrol oleh publik dan sangat terbuka sekali bagi kita seluruh masyarakat sipil maupun partai politik dan pihak-pihak lain untuk melakukan kontrol terhadap KPK. Jadi saya pikir statement dari Ibu Mega dinilai biasa-biasa saja menurut saya, dan itu sebagai fungsi kontrol. Silahkan tinggal KPK membuktikan bahwa tindakan mereka itu memang tindakan yang pro justisia dan sudah memiliki dua alat bukti yang cukup. Jadi kapanpun juga, misalnya teman-teman PDIP mau mengajukan pra-peradilan terhadap proses penyidikan atau penangkapan atau penetapan tersangka baru dan lain-lain, itu KPK harus sudah siap. Jadi itu yang kemudian jadi satu poin kita, bahwa tindakan sambut menyambut seperti berpantun lewat media ini harusnya segera dihentikan. Jadi tidak bagus juga kemudian penegakan hukum banyak menyebar berita, atau kemudian kayak kemarin misalnya Pak Hasto mau dicekal, lalu kemudian ada pimpinan KPK yang mengatakan bahwa tidak perlu dicekal dulu karena kooperatif dan lain-lain. Saya pikir tidak perlu diberikan. Jadi penegakan hukum ini KPK naturnya nggak seperti itu. Tidak kemudian ada orang mau dilakukan tindakan pro justisia, dilakukan pencekalan atau penangkapan atau penggeledahan atau penetapan tersangka baru, itu tidak kemudian kita sampaikan di publik dahulu, baru kemudian dilakukan aksinya. Kayak kemarin Pak Alexander Marwata sudah tinggal 1 minggu ditangkapnya Harun Masiku sudah ada di Jakarta dan lain-lain. Itu nggak seperti itu seharusnya kinerja KPK. KPK ya lakukan tindakan-tindakan penegakan hukum dengan senyap saja, sebagaimana KPK semestinya melakukan tindakan itu gitu. Jadi kalau misalnya mau melakukan pemanggilan, penjemputan paksa, penetapan tersangka baru, ya lakukan saja. Jadi nggak ada lagi terlalu banyak kita mendengar berpolemik di masyarakat ya, berpantun dan lain-lain gitu, saling membalas pantun dan lain-lain gitu. Ya, Mas Praswat, kalau dari pandangan Anda sendiri, sebenarnya adakah prosedur hukum yang dilanggar penyidik terkait dengan pemeriksaan Hasto? Saya konsisten dari kemarin, Mbak, bahwa saya tahu persis siapa-siapa saja penyidiknya, dan saya kenal baik dengan Rosa dan teman-teman. Itu juga dulu saya juga bareng-bareng dengan mereka dengan T9, jadi saya tahu persis apa yang sedang terjadi dan berproses di sana, termasuk dengan Bang Tesa dan lain-lain. Nah, yang paling kemudian menjadi pertanyaan kita kan saat ada di mana ada proses penyidikan pasti ada polemik, itu sudah pastilah. Ada operasi tangkap tangan, ada pro kontra, ada orang yang menganggap itu belum cukup alat bukti, ada yang menganggap tidak bersalah, ada juga yang menganggap oh itu sudah cukup dan lain-lain. Tapi kan kita punya tools ya, punya alat. Negara sudah memberikan ruang untuk menguji polemik tersebut di dalam proses, namanya ada pra-peradilan kalau dia belum masuk ke dalam materi pokok hukum perkaranya, materi pokoknya misalnya tipikor. Kalau misalnya dia sudah masuk pokok perkara, dia akan diuji di pengadilan tipikor. Jadi menurut saya tinggal pertanyaannya kemudian pimpinan ini kemana, kayak kemarin kan kemudian akhirnya Tua bicara tuh bahwa benar bahwa Rosa itu adalah penyidik di level pelaksana, bahwa saya yang menandatangani
surat perintah penyidikan dan lain-lain. Jadi penanggung jawab tertingginya ya harusnya pimpinan KPK yang seharusnya turun tangan ketika terjadi polemik, dan mereka harus menjawab itu. Jadi jika ada pertanyaan masyarakat, ada pertanyaan dari ketua umum parpol terkait dengan kader parpolnya yang misalnya ditersangkakan KPK atau dituduh untuk terkait dengan perkara dan lain-lain, itu harus dijawab oleh KPK sendiri dengan kinerjanya, bukan dengan menjawab dalam media. Tapi kalau misalnya memang perlu dilakukan gelar perkara, kita lakukan gelar perkara secara terbuka, tidak ada masalah. Jadi memang dari dulu kita selalu terbuka. Kalau misalnya kemudian diajukan pra peradilan misalnya, itu kan bisa langsung dibuka alat buktinya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam proses penanganan penyidikan, gitu Mbak. Mas Praswat, ada kata-kata Bu Mega yang mengancam akan melapor ke Kapolri jika Pak Hasto ditangkap. Tidakkah ini menjadi sebuah bentuk perintangan penyidikan atau seperti apa Anda melihatnya? Saya pikir mungkin teman-teman dari PDIP yang bisa menjawab ya, mengapa harus ada dialog dari Ibu Mega ke Kapolri. Karena proses penegakan hukum yang sekarang sedang berproses kan adanya di KPK. Jadi mungkin nanti teman-teman pengurus PDIP atau teman-teman dari partai PDIP yang bisa menjelaskan mengapa Ibu Mega mau menghadap ke Kapolri, karena setahu saya ini proses penyidikannya ada di KPK, gitu Mbak. Seharusnya ya kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu diajukan ke KPK, dan KPK wajib untuk menjelaskan dan menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Ada alat bukti apa saja misalnya, itu seharusnya yang bisa menjelaskan KPK. Dan memang proses ini semakin lama semakin berlarut-larut, karena Harun Masiku kan pokok perkaranya itu 4,5 tahun sudah berjalan. Ini yang kemudian jadi satu rangkaian yang semakin membuat perkara ini menjadi seperti benang kusut, Mbak. Karena apa? Karena penanganannya memang berlarut, dan itu sebuah fakta dari tanggal 8, tanggal 9 Januari 2020 sampai hari ini di bulan Juli 2024. Jadi sudah 4,5 tahun perkara ini seperti mati suri di KPK. Lalu muncul kembali pasca Pilpres, atau misalnya kemudian kemarin selama 4,5 tahun didiamkan saja, tidak ada pemeriksaan, tidak ada pengembangan perkara, lalu kemudian ketika PDIP mau beroposisi lalu aktif lagi perkaranya. Nah, ini jadi satu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik, termasuk mungkin ini jadi pertanyaan dari Ibu Mega, dan menurut saya jelaskan saja ke Ibu Mega, memang misalnya ada alat bukti baru, ada novum, ada perkembangan perkara, ada misalnya rekaman penyadapan yang tertangkap terkait dengan kemana kaburnya Harun Masiku dan lain-lain, itu bisa dijawab asal KPK bisa menjawab itu secara fakta dan alat buktinya cukup, 2 alat bukti. Saya pikir KPK harus siap untuk mempertanggungjawabkan apapun itu tindakan pro justisia dari rekan-rekan penyidik, terutama pimpinan. Kita akan uji di pra peradilan atau di pengadilan tipikor, dan itu seharusnya KPK sudah siap. Gitu. Ya, ini bukan pertama kalinya sepertinya kinerja KPK kemudian dikomentari oleh politisi. Lantas dari pengalaman Anda, apakah pernyataan seperti ini akan mengganggu kinerja dari penyidik? Saya pikir enggak, Mbak. Saya pikir enggak. Seharusnya tidak sama sekali ya. Jangan juga kemudian terulang kembali. Misalnya nanti seperti apa yang terjadi di kasus Harun Masiku 4,5 tahun yang lalu, ketika kemudian gonjang ganjing karena ini terkait dengan kader PDIP misalnya, lalu berhenti dan mati suri 4,5 tahun. Lalu misalnya hari ini KPK sudah jalan, lalu kemudian ada gonjang-ganjing politik, lalu ada kode-kode misalnya di politik, dan karena politik tidak boleh mengintervensi penegakan hukum, tapi hal ini kan nggak boleh hanya sekedar jadi jargon belaka, harus dibuktikan, betul-betul harus dibuktikan KPK tidak diintervensi oleh politik. Jangan kemudian ini cuma jadi seperti puisi saja gitu, yang indah kita sampaikan, kita lantunkan, tapi kemudian pelaksanaannya di lapangan teman-teman yang berhadapan dengan orang-orang yang berperkara, mencari alat bukti dan lain-lain itu mendapatkan kesulitan karena pimpinan misalnya kayak kemarin misalnya sebenarnya Harun Masiku sudah ada di Jakarta, atau misalnya 7 hari
dalam waktu 7 hari Harun Masiku akan tertangkap. Yang paling berbahaya dengan statementnya Alexander Marwata mengatakan bahwa Harun Masiku sudah ada di Jakarta dan bisa ditangkap dalam waktu 1 minggu, itu yang paling berbahaya kan teman-teman penyelidik dan penyidik di lapangan yang sedang melakukan operasi surveillance, yang sedang melakukan operasi tangkap tangan dan bersiap untuk melakukan eksekusi terhadap buronan. Itu sangat berbahaya sekali posisi mereka, karena mereka terancam, kalau istilah kami di KPK dulu, terbakar ya Mbak ya. Jadi terancam terbakar, diketahui identitasnya, lalu bisa malah mungkin bisa diserang baik secara fisik maupun non fisik para petugas di lapangan, itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Praswat Nugraha sudah Siap, berbincang ya. bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Terima kasih.